Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang konsep dasar database. Jadi memang informasi dibutuhkan pengaturan yang benar supaya dapat dimanfaatkan dengan tepat. Misal contohnya perpustakaan, penyimpanan sekunder dirancang memang untuk menyimpan informasi, sehingga pengguna akhir perlu memahami tentang pengaturan informasi dalam field, record, tabel, maupun database, serta jenis database dan juga strukturnya. Dan memang pengguna akhir yang kompeten harus dapat menemukan informasi yang disimpan di dalam database. Kita masuk ke organisasi data. Jadi data merupakan fakta atau pengamatan tentang orang, tempat, benda, maupun peristiwa. Awalnya yang termasuk dalam data hanya berupa angka, huruf, simbol, tapi saat ini juga termasuk di dalamnya ada audio, musik, foto, dan video. Dan cara untuk melihat data ini ada dua cara. Yang pertama dengan physical view atau tampilan fisik yang berfokus pada format dan lokasi data yang sebenarnya. Cara yang kedua melalui logical view, pandangan logis yang berfokus pada makna, konten, dan konteks datanya. Dalam logical view ini data diatur ke dalam kelompok-kelompok atau kategori. Dan kategori tersebut yang pertama ada karakter. Kalau karakter ini berupa huruf tunggal, angka, atau karakter khusus. Lalu ada field yang berupa pengelompokan karakter yang saling terkait. Kemudian ada record yang berupa kumpulan dari field yang saling terkait. Lalu ada tabel, kumpulan record yang saling terkait. Dan terakhir ada database, integrasi secara logis dari tabel-tabel yang ada. Untuk membuat hubungan antar tabel dapat menggunakan pengenal unik atau unique identifier yang disebut dengan primary key. Jadi kalau dilihat dari tingkatannya, karakter ini yang paling kecil, kemudian menuju ke field, lalu record, lalu tabel, lalu database. Nah, ditunjukkan dari ilustrasi gambar di sebelah kanan ini. Jadi di sini ada fieldnya, terus ada karakter-karakternya, ada karakter ini isi dari field-fieldnya ini dari jadi B, E, N, I ini berupa karakter, lalu gabungan dari B, E, N, I jadi Benny ini field, pengelompokan karakter yang saling terkait. Kemudian ada record. Kalau record ini kumpulan dari field, jadi ada Benny, terus dia alamatnya di Jalan Cep, terus kotanya di Surabaya. Nah, ini bisa dibilang record N. Jadi field yang terkait dengan Benny. Jadi alamatnya Benny di mana, kotanya Benny di mana. Nah, inilah record. Jadi kumpulan dari field terkait. Lalu berikutnya ada tabel. Kalau tabel kumpulan dari record. Nah, dari record 1 sampai record ke N ini membentuk satu tabel. Dan tabel dia akan mengarah ke database. Nah, kalau di sini dia masuk ke database ada file pegawai. Gitu. Lalu berikutnya setelah data diorganisasikan, maka data dapat diproses. Dan pemrosesan data ini ada dua cara. Yang pertama batch processing atau data dikumpulkan selama periode waktu tertentu.
Kemudian pemrosesan dilakukan dalam satu waktu. Atau dapat juga data diproses secara real time. Pemrosesan real time dapat juga kita sebut sebagai online processing karena terjadi secara langsung selama transaksi terjadi. Dan dari data processing ini kita akan masuk ke konsep database. Database merupakan kumpulan data terintegrasi, kumpulan dari files dan record yang terkait secara logically. Terdapat database address ataupun alamat database berupa data redundansi, informasi yang sama di banyak file, atau data integrity, pembaruan file yang akurat. Dan database ini mempunyai beberapa keuntungan, ada 4 keuntungan. Yang pertama ada sharing. Jadi dengan adanya database kita dapat berbagi antar departemen di dalam organisasi, bahkan dapat berbagi antar organisasi. Lalu keuntungan yang berikutnya ada security, dapat membatasi hak akses dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses data tersebut. Keuntungan berikutnya ada less data redundancy, yaitu mengurangi duplikasi yang tidak perlu. Jadi tidak akan terjadi pengulangan file. Berikutnya tidak terjadi pengulangan data-data yang tidak diperlukan. Lalu berikutnya ada data integrity. Data integrity dapat mengurangi kemungkinan data yang tidak akurat. Jadi dengan database, tingkat keakuratan data ini lebih baik. Dan di dalam konsep database kita juga mengenal istilah database management atau manajemen basis data. Jadi database management ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memodifikasi, dan mendapatkan akses terhadap data. Jadi kalau kita bilang database management, ini merujuknya kepada perangkat lunaknya. Nah, contohnya banyak, ada MariaDB, MySQL, Postgre. Nah, ini contoh dari database management. Dia sistem manajemen basis datanya yang berupa perangkat lunaknya untuk membuat, memodifikasi, dan mendapatkan akses terhadap data. Perangkat lunak ini, database management ini terdiri dari database engine, DBMS engine atau database management system engine yang dapat menjembatani antara tampilan logis data, logical view, dan tampilan fisik. Kemudian ada data definition subsystem. Ini definisi struktur logis dengan menggunakan data dictionary, berisi uraian dari struktur data. Selain data dictionary, bisa menggunakan juga scheme. Berikutnya data manipulation subsystem. Ini menyediakan tool untuk memelihara dan menganalisis data. Dan dalam data manipulation subsystem ada data maintenance untuk memelihara data. Terus ada tools analisis yang digunakan untuk melihat bagian data. Misal ada structure query language atau SQL. Nah, kalau perangkat lunaknya tadi ada MySQL, ada MariaDB. Kalau ini data manipulation subsystemnya ada SQL, Structured Query Language-nya, kemudian ada Query by Example atau QBA. Kemudian
Perangkat lunaknya terdiri dari application generation subsystem yang menyediakan tools untuk membuat entry data. Kelima, ada data administration subsystem, membantu mengelola database secara keseluruhan. Dan dari database manajemen ini atau manajemen basis data ini, kita juga mengenal database management structure, database management system structure atau DBMS structure. Jadi DBMS dirancang untuk bekerja dengan data yang terstruktur secara logis atau logically, atau diatur dalam cara tertentu. Dalam hal ini terdapat database model berupa aturan atau standar yang ditetapkan untuk data dalam database. Dan database model ini antara lain ada hierarchical database, terus network database, terus relational database, dan multidimensional database. Lalu ada object oriented database. Nah, kita akan lihat model dari database ini satu persatu. Yang pertama ada hierarchical database. Dalam hierarchical ini, fields atau record terstruktur yang ada dalam node. Lalu node ini merupakan titik-titik yang terhubung seperti cabang pohon terbalik. Dan dalam node ini ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, satu parent atau satu simpul induk per node-nya. Kemudian satu parent dapat memiliki beberapa child node dengan hubungan many to many atau many to many relationship. Nah, hal ini harus diperhatikan adalah jika parent atau simpul induknya dihapus, maka semua node atau semua simpul turunan atau bawahannya juga akan terhapus. Jadi saya ulangi lagi, hal yang harus diperhatikan dalam hierarchical database ini adalah jika parent atau simpul induknya dihapus, maka semua node turunan atau bawahan juga akan terhapus. Nah, contohnya ada di sini. Di sini ada MyMusic. MyMusic ini sebagai parentnya, sebagai induknya. Dia masuk dalam music library. Terus misal di dalam MyMusic ada beberapa artis, ada Rosa, Blackpink, BTS. Terus di bawahnya Blackpink ada nama albumnya, ada The Album, ada Square Up. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada many to many relationship dari satu parent atau simpul induk yang paling simpul yang ada di atasnya. Dan misal saya delete Blackpink, maka di album dan Square Up dia akan terhapus juga. Kalau saya delete MyMusic, maka Rosa, Blackpink, BTS, The Album, Square Up semuanya akan hilang. Karena jika parent atau simpul induk dihapus, maka semua simpul turunan atau bawahan juga akan terhapus. Berikutnya ada model network database. Dalam network database ini, pengaturan dalam node hierarkis atau hierarchical node dengan kriteria setiap child node atau simpul anak dapat memiliki lebih dari satu parent node atau lebih dari satu simpul induk dengan hubungan many to many. Terdapat pointer
atau penunjuk yang berupa koneksi tambahan antara parent dan child. Node dapat dicapai dengan berbagai jalur atau multiple path. Nah, contohnya ada di sini. Ada nama mata kuliah, e-bisnis, kalkulus, kemudian ada 3 dosen, Mr. Milan, Mrs. Nora, dan Mr. Ridwan. Lalu mahasiswa ada Bima dan Lita. Jadi mata kuliah e-bisnis bisa diampu oleh 2 dosen yang berbeda. Dan berikutnya, satu dosen bisa punya mahasiswa yang berbeda-beda. Jadi kalkulus bisa diampu oleh Miss Nora, Mrs. Nora, dan Mr. Ridwan. Lalu Mrs. Nora dia punya mahasiswa Bima dan Litaha. Dan Bima ini selain dari mahasiswa Mrs. Nora juga mahasiswa dari Mr. Milan. Nah, ini bisa dilihat hubungannya dari simpul induk dan simpul anaknya atau simpul bawahan. Lalu berikutnya ada model relational database. Jenis database yang lebih fleksibel karena tidak terdapat jalur akses hierarki ke bawah atau down a hierarchy. Dan kriteria dari relational database ini, yang pertama, data disimpan dalam bentuk tabel yang disebut dengan relasi atau relation. Dan tabel terdiri dari baris dan kolom. Tabel ini terkait melalui item data umum atau key fields. Nah, contohnya di sini ada tabel kendaraan dan ada tabel kepemilikan kendaraan. Maka tabel kendaraan dengan tabel kepemilikan kendaraan dikaitkan, dikorelasikan dengan key field related. Dan model berikutnya ada multidimensional database. Dalam multidimensional database ini, variasi dan perluasan merupakan variasi dan perluasan dari model relasional. Dan kriteria dari multidimensional database ini antara lain, yang pertama ada termasuk dalam cube data atau perluasan model data 2 dimensi untuk memasukkan tambahan ataupun multiple dimension. Berikutnya, untuk merepresentasikan hubungan yang kompleks. Jadi saat ingin merepresentasikan hubungan yang kompleks dari data dapat menggunakan multidimensional database. Dan terdapat beberapa keuntungan dari multidimensional database ini jika dibandingkan dengan relational database. Yang pertama, konseptualisasi, karena dalam multidimensional ini menyediakan model intuitif terhadap penggunanya, di mana data dan hubungan yang kompleks dapat dikonseptualisasikan. Lalu kecepatan pemrosesan yang lebih baik, yang lebih cepat untuk analisis dan untuk query dalam database multidimensi yang berskala besar. Jadi lebih cepat untuk pemrosesan, analyzing, dan querying. Untuk model berikutnya ada object oriented database. Object oriented database akan menyimpan data sekaligus instruksi untuk memanipulasi data. Dalam organized data di object oriented database ini menggunakan classes yang merupakan definisi umumnya, lalu punya objek berupa contoh spesifik dari kelas yang berisi data dan instruksi untuk memanipulasi data. Selanjutnya ada atribut, merupakan data field
yang dimiliki oleh suatu objek. Berikutnya ada metode instruksi untuk mengambil atau memanipulasi atribut values atau nilai dari atribut. Nah, di sini ada contohnya. Pekerja dia sebagai kelasnya, lalu objeknya ada Sarah, Bella, Aldian, atributnya ada nama dan age-nya, kemudian metodenya pay age dikali hours, jadi dikali jamnya. Metode instruksi untuk mengambil atau memanipulasi atribut. Atribut adalah data field yang dimiliki oleh si objeknya. Dan setelah ada beberapa model dari database ini, juga terdapat jenis-jenis dari database. Yang pertama ada database individual atau persona komputer database, merupakan file terintegrasi yang hanya digunakan oleh satu orang saja. Lalu ada company database, berisi file operasional atau file umum yang digunakan bersama-sama dalam sebuah organisasi. Kemudian ada distributed database, database yang tersebar secara geografis dan dapat diakses menggunakan database server. Selanjutnya ada komersial atau information utilities, atau bisa kita bilang juga data bank. Jadi berisi database yang sangat besar yang dikembangkan oleh organisasi untuk mencakup subjek tertentu. Contoh dari komersial atau information utilities atau data banks ini ada dialog information service, layanan informasi dialog, terus kemudian ada Diogenes Interactive Publishing, terus ada LexisNexis. Nah, ini LexisNexis ini contoh dari komersial database. Dan di dalam pengaplikasian konsep database ini ada manfaat penggunaan dan ada masalah yang perlu diwaspadai. Dan penggunaan dari database ini lebih ke penggunaan strategik atau strategic use. Jadi dia bisa digunakan untuk data warehouse, penyimpanan dalam database untuk penggunaan khusus. Jadi kalau dalam lingkup perusahaan besar terus dia sudah menerapkan bisnis intelijen, nah biasanya membutuhkan data warehouse untuk diproses data-datanya dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Lalu ada data mining. Data mining ini digunakan untuk mencari data dalam data warehouse. Lalu masalah atau tantangan di dalam database ada security atau keamanannya, karena basis data atau kita bisa bilang juga database sangat berharga, maka kita perlu melakukan perlindungan. Dan salah satu cara yang bisa diterapkan untuk melindungi database Lalu tantangan yang berikutnya yang berkaitan dengan konsep penerapan database ini adalah security atau keamanannya. Jadi karena basis data atau database ini sangat berharga,
sehingga perlu dilakukan perlindungan. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah menerapkan firewall, atau bisa juga kita membuat akses supaya dapat dibatasi siapa yang bisa mengakses database-nya dan siapa yang tidak diperkenankan untuk mengakses database tersebut. Baik, terima kasih sudah menyimak 2 video tentang pembahasan sistem informasi dan konsep database. Kita bertemu selanjutnya kita akan menyelesaikan pembahasan tentang analisis dan sistem informasi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pembahasan tentang analisis dan desain sistem serta pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.